Farang yang merupakan wakil ketua Blok B merasa kasihan ketika melihat Puek yang diperlakukan seperti binatang. Tapi Alex sang ketua meminta Farang agar jangan dulu ikut campur karena itu bukan urusan mereka. Satu jam kemudian terlihat Puek yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain. Tak lama ia didatangi oleh Bear CS yang langsung mengerumuninya. Di sini Bear menjelaskan kalau mandi tidak gratis sehingga Puek harus membayar. Puek menjawab jika dirinya tidak mempunyai uang sepeser pun jadi harus membayarnya dengan apa. Bear mengatakan kalau begitu Puek cukup berlutut saja di hadapannya. Setelah Puek berlutut, Bear membuka sandal dan inilah yang ia lakukan. Kemudian Bear memerintahkan Andri si tahanan baru untuk melakukan tendangan kedua terhadap Puek. Namun Andri menolak karena ia tidak tega jika harus melakukan hal tersebut. Alhasil Bear pun balik menyerang Andri. Daripada terus disiksa, akhirnya Andri mau menuruti perintah Bear yaitu dengan menendang dadanya Puek. Kemudian Bear memerintahkan tangan kanannya untuk giliran menendang Puek. Dengan songong si tangan kanan langsung pemanasan sambil berkata kalau Puek pasti akan langsung memanggil ibunya. Mendengar kata ibu seketika membuat Puek emosi lalu dapat menahan tendangan si tangan kanan. Namun alhasil Puek langsung dikeroyok karena dianggap telah berani melawan. Tak berselang lama terlihat Puek yang masih tergeletak pingsan setelah dikeroyok tadi. Di sini Puek bermimpi tentang masa lalu yang manakala itu Puek sedang mengikuti perlombaan tinju remaja. Namun sayang lawannya jauh lebih berpengalaman hingga dapat menumbangkan Puek. Setelah itu Puek pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang ibu. Si ibu sempat meminta Puek agar jangan lagi bertinju sebab itu hanya akan melukai tubuh Puek. Puek mengatakan jika ia tidak bertinju maka mereka akan makan dari mana. Puek berjanji suatu saat dia pasti bisa membahagiakan ibunya meskipun dengan cara apapun. Adegan kembali ke sekarang yang mana terlihat Puek masih pingsan di tempat mandi sebelumnya. Tak lama Puek diguyur oleh kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir meminta Puek agar cepat berbaris di lapangan karena tahanan yang lain sudah berkumpul. Setelah kepala sipir pergi, datanglah Andri yang memberikan sebutir jeruk kepada Puek. Andri meminta maaf karena tadi ia terpaksa harus menendang Puek atas perintah dari Bear. Puek pun sangat mengerti dan ia pun tidak mempermasalahkannya. Setelah itu Andri duluan pergi ke lapangan sementara Puek akan memakan dulu jeruknya. Setibanya di lapangan, Andri malah dihajar oleh Bear karena ia tahu Andri sudah menolong Puek. Andri dihajar habis-habisan namun untungnya Puek datang dan langsung menantang Bear untuk berduel. Saat perduelan itu akan terjadi, Farang si wakil ketua Blok B langsung maju ke depan lalu meminta Bear agar berhenti. Farang mengatakan jika Puek telah babak belur jadi tidak sepadan kalau ia harus melakukan perduelan. Farang bersedia untuk berduel dengan Bear dan jika ia menang maka Puek dan Andri harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, Alex sang ketua Blok B maju lalu meminta Farang agar minggir karena ketua harus berurusan dengan ketua. Di sini Alex berhasil membuat kesepakatan dengan Bear yang mana dia boleh membawa Puek asalkan tidak dengan Andri. Bear melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan Alex.
Malam harinya terlihat Puek yang sekarang sudah tinggal di sel blok B. Tak lama ia didatangi oleh Alec dan Farang yang bertanya kenapa Puek belum tidur. Puek malah balik bertanya kenapa mereka mau menolongnya. Alec mengatakan kalau ia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Puek. Berbeda dengan Andri yang mana ia akan aman selagi Andri masih mau melayani Bear. Pada akhirnya Puek berterima kasih dan mulai sekarang ia berjanji akan mengabdi kepada Alec dan juga Farang. Kemudian Alec meminta Puek agar beristirahat dan besok ia akan mengobati wajah Puek. เงียบฝรั่งเตรียมไว้ให้แล้ว ดูบ้างเนี่ย